Assalamualaikum anak Dacil, bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, video pembelajaran kali ini untuk kelas 6, tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu ya. Anak Dacil, tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu di pembelajaran kali ini. Sekarang, mari kita perhatikan dua gambar berikut ini. Kemudian, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan yang ada pada buku di halaman 111. Gambar yang pertama, terlihat gambar hutan yang masih ditumbuhi banyak sekali pohon. Sedangkan gambar yang kedua, terlihat gambar sebuah perkotaan yang terdapat banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi. Sekarang kita jawab sama-sama ya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka lahan hijau yang ada di lingkungan akan berkurang. Lahan hijau seperti hutan tersebut menjadi salah satu paru-paru kota yang membantu menghasilkan udara bersih dan segar untuk seluruh makhluk hidup. Nomor 2, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka akan ditebang dan lahan akan dialihfungsikan, sehingga nasib hewan-hewan yang hidup di hutan akan kehilangan tempat tinggal atau rumah alamiah sebagai tempat bernaung. Nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan yang berasal dari hutan dan kehilangan tempat tinggalnya karena lahan hutan dijadikan perkotaan akan pergi ke wilayah tempat pemukiman penduduk untuk berlindung. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4 di halaman 112. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini habis? Pengaruh pertama jika pohon di hutan habis yaitu seluruh hewan-hewan yang berhabitat alami di hutan akan menyerang manusia di pemukiman dan mengganggu kenyamanan penduduk. Selain jawaban yang tadi, kalian juga bisa mencari jawaban lainnya karena pertanyaan ini bersifat terbuka sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Anak Dacil, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Betul sekali jawabannya, kita harus menjaga atau melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di dalam hutan. Sekarang Bu Guru Dacil punya teks bacaan yang berkaitan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kita baca sama-sama di dalam hati masing-masing ya. Anak Dacil, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Yuk kita bahas sama-sama. Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia.
Sekarang, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya juga terjaga? Kalian cari dan kumpulkan informasinya ya. Kalian carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggal kalian. Kemudian, kalian bentuk laporan yang mencantumkan yang pertama, ciri khusus dan habitat asli. Kemudian, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaannya, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, serta langkah-langkah kalian sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Sekarang kita baca sama-sama teks yang ada pada halaman 115. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Anak Dacil, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, mari kita baca sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca langsung di buku tema kelas 6, tema 1, halaman 116 sampai halaman 125. Anak Dacil, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kalian membaca beberapa informasi mengenai fakta politik negara-negara anggota ASEAN, sekarang tugas kalian mengisi diagram Venn untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Bu Guru Dacil akan memberikan contoh untuk kalian ya. Simak penjelasan Bu Guru Dacil. Sekarang kita akan membandingkan negara Indonesia dengan negara Laos. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas wilayah 1.904.569 km, memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Sedangkan Laos, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Kedua negara ini memiliki kesamaan, yaitu kepala negaranya merupakan presiden. Sekarang kita akan bandingkan negara Vietnam dan Indonesia. Vietnam, ibu kota di Hanoi, dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, presiden, pemimpin militer. Kemudian Indonesia, ibu kota di Jakarta, luas wilayah 1.904.569 km persegi, luas wilayah terbesar di Asia Tenggara, ratusan suku dan dialek. Kedua negara ini memiliki kesamaan, kepala negara seorang presiden. Tugas kalian untuk memilih 2 negara yang berbeda dari contoh yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Guru Dacil. Kemudian kalian buatlah diagram Venn mengenai kehidupan politik dari negara tersebut.
Oke anak Dacil, terima kasih ya sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila dengan memberikan like, kemudian subscribe channel ini dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.